warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Pelarutan dan Transport Transmembran. Baiklah, saya akan membacakan slide pertama. Pelarutan sediaan obat. Dalam farmakope dicantumkan persyaratan perilaku biofarmasetik suatu obat yang didasarkan pelepasan zat aktif dari sediaan bentuk padat. Perlunya dibedakan antara hukum yang diterapkan pada perilaku mekanisme yang berperan dalam suatu kelompok elemen padat. Pemahaman faktor fisikokimia yang mempengaruhi proses pelarutan zat aktif dalam bentuk sediaan padat dilengkapi dengan pemahaman mekanisme perpindahan zat cair, pelarut, dan sediaan yang akan melarut. Hal terakhir untuk bahan-bahan yang perlu diekstraksi. Bahan yang terlarut akan masuk ke pelarut dan membentuk larutan. Masuknya bahan yang terlarut disebut transfer bahan. Faktor yang mempengaruhi yaitu perbedaan konsentrasi. Pelarutan sediaan. Perubahan yang disebabkan oleh pemecahan tablet dan mengubah bentuk permukaan yang kontak dapat disertai dengan perubahan struktur intergranuler dan intragranuler dari partikel penyusun bentuk sediaan awal. Perubahan padat cair suatu partikel padat ditandai dengan ukuran partikel, keadaan partikel, bobot jenis, dan derajat porositas. A. Pembahasan partikel. B. Tahap penembusan. C. Tahap pelarutan. Dan D. Pergantian lapisan cairan di sekitar padatan. Kinetika perubahan linarut dan larutan. Yang pertama, perubahan linarut pelarut. Yang kedua, perubahan secara konveksi dan difusi atau bilangan Peclet. Yang ketiga, pelarut pada permukaan. Yang keempat, penjenuhan permukaan berpori oleh pelarut. Yang kelima, pengaturan pelarut. Selanjutnya, kinetika pelarut. Pertama, pengendalian pelepasan atau fenomena umum. Yang kedua, pernyataan matematik kinetika pelarutan. Yang ketiga, pernyataan grafik. Keempat, perhitungan statistik. Kelima, kolerasi. Dan keenam, penerapan. Baiklah, membran sel. Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma membran sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel merupakan alat transportasi bagi sel, yaitu tempat masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Struktur membran ialah dua lapis lipid atau lipid bilayer dan memiliki permeabilitas tertentu, sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadila Elvani. Baiklah, selanjutnya ada komponen penyusun membran sel. Yang pertama ada fosfolipid, yang kedua ada protein, yang ketiga ada glikolipid, dan yang keempat ada oligosakarida. Yang terakhir yaitu kolesterol. Di mana di sini terdapat gambar dari plasma membran struktural komponen. Di sini terdapat hidrofoilik region, karbohidrat sheet chain, dan glikoprotein. Di sini juga terdapat fosfolipid dan transmembran protein. Baiklah, selanjutnya di sini ada transfer membran yang terbagi menjadi dua, yaitu ada transfer aktif dan transfer pasif. Di mana transfer aktif merupakan transfer partikel-partikel melalui membran semi-permeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Sedangkan transfer pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeabel dan tidak membutuhkan energi.
Baiklah, di sini juga ada transfer antara membran, di mana salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai media transfer bagi sel. Transfer melewati membran sel cukup penting dalam menjaga hemostasis dalam sel. Transfer membran sel itu sendiri merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah menggunakan ATP atau adenosine trifosfat, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolis ATP. Dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga keseimbangan molekul biologis di dalam sel. Dan kemudian kita akan mempelajari transport molekul-molekul besar atau transport vesikular. Pertama, molekul-molekul besar seperti protein, polinukleotida, dan polisakarida tidak dapat menembus membran dengan cara-cara seperti pada pengangkutan molekul-molekul kecil. Akan tetapi, sel memiliki kemampuan untuk memasukkan mengeluarkan makromolekul. Bahkan beberapa jenis sel mampu menelan partikel. Yang kedua, pemasukan makromolekul ke dalam sel melibatkan pembentukan vakuola endositik dengan endositosis. Ukuran vakuola yang terbentuk tergantung pada materi yang dimasukkan. Berdasarkan ukuran vakuolanya, endositas dibedakan atas pinositosis dan fagositosis. Pada pinositosis, materi yang masuk berupa larutan, dan vakuola endositik yang terbentuk berukuran kecil, yaitu kurang dari 150 nanometer. Vakuola yang terbentuk pada pinositosis dinamakan pinosok. Pada fagositosis, materi yang dimasukkan ke dalam sel berupa partikel, dan vakuola yang terbentuk berukuran kurang dari 250 nanometer. Vakuola yang terbentuk pada fagositosis dinamakan fagosok. Transport vesikular terbagi menjadi satu endositas, merupakan proses masuknya partikel atau sel kecil di dalam suatu sel. Membran pada awalnya membentuk lekukan karena desakan dari partikel yang akan masuk tersebut. Fagositosis disebut sebagai proses penelan yang kerap kali dijumpai pada amuba dan leukosit. Membran memiliki peran untuk sangat peka terhadap benda, nutrisi, atau benda asing yang masuk ke dalam sel. Berikut gambarnya. Partikel yang terselubung oleh membran itu kemudian membentuk vesikel yang akan melepaskan diri dan menuju ke dalam sel. Yang kedua, ekositosis adalah proses suatu zat keluar sel. Proses ini dapat kita lihat pada proses kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Misal proses pengeluaran hormon tertentu. Semua proses sekresi dalam tubuh merupakan proses eksositosis. Merupakan proses keluarnya partikel atau zat dari suatu sel. Contoh pengeluaran bahan-bahan untuk membentuk kitin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dinding sel jamur. Terima kasih.